الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم افتح لنا الخير كله، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Taha halaman 314, surat Taha ayat 38 sampai 51 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طاغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم نجيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي قال فما بال القرون الأولى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani, amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini seperti biasa kita bahas kata-kata yang boleh dibaca dengan dua macam bacaan, dan rata-ratanya adalah pada bagian akhirnya, yaitu A dibaca dengan E. Demikian juga adanya bacaan-bacaan idgham. Misalnya pada ayat yang ke-39, walitusna'a ala aini. Ini ain ketemu dengan ain, maka boleh idgham seperti biasa menjadi walitusna'a ala aini. Ayat 40, il tamshi, dzal ketemu dengan ta, boleh idgham menjadi it tamshi. Kemudian pada ayat 40 juga, ummika kai, kaf ketemu dengan kaf, boleh idgham, ummikai. Kemudian
pada ayat yang ke 50. Qala Rabbuna, lam ketemu ra, boleh idgham. Qala Rabbuna. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Taha ayat 38. Ingatlah ketika auhayna, kami Allah berikan wahyu, ila ummika, kepada ibumu wahai Nabi Musa, ma yuha, sesuatu yang diwahyukan. Apa isi wahyunya? Disebutkan pada ayat 39. Isinya adalah an, bahwasanya iqdhifihi, lemparkanlah dia yaitu Musa ketika masih bayi, letakkanlah dia fit tabuti, pada peti, faqdhifihi, lalu lemparkanlah dia peti itu, fil yammi, pada laut, falyulqihi, maka akan melemparkannya, al-yammu, laut itu, bisahili, pada tepian, pada pantainya, lalu ya'khudhu, akan mengambilnya, aduwulli, musuh saya, wa aduwullah, dan musuhnya Musa, yang dimaksud adalah Fir'aun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di bawah pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa lahir pada tahun di mana Fir'aun membunuh bayi-bayi laki-laki. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, Fir'aun gara-gara mimpinya, maka setiap tahun dia membunuh bayi laki-laki, kemudian tahun berikutnya tidak membunuh, tahun berikutnya lagi membunuh lagi, seperti itu. Nabi Harun lahir pada tahun di mana Fir'aun tidak membunuh, maka Nabi Harun aman. Tetapi ketika Nabi Musa lahir, itu ngepasi tahun di mana Fir'aun membunuh bayi-bayi. Tapi Allah menjaga Nabi Musa sehingga Nabi Musa selamat. Bagaimana cara menjaganya? Auhayna, Allah kasih wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Apakah berarti ibunya Nabi Musa juga seorang nabi karena dapat wahyu? Tidak. Karena wahyu ada dua macam. Ada wahyu yang betul-betul wahyu, ada wahyu yang maksudnya adalah wahyu ilham. Yang dimaksud di sini adalah wahyu ilham. Sehingga ini ayat tidak menunjukkan bahwa ibunya Nabi Musa adalah seorang nabi, tidak. Semua nabi, 124.000 nabi, semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Maka pendapat yang mengatakan bahwa Maryam adalah seorang nabi atau ibunya Nabi Musa adalah seorang nabi, itu adalah pendapat yang lemah, bertentangan dengan surat Yusuf yang menunjukkan bahwa semua nabi adalah laki-laki. Allah mengatakan illa rijalan, surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rijalan, kecuali laki-laki dewasa. Jadi Nabi selalu laki-laki, tidak mungkin perempuan. Selalu dewasa, tidak mungkin anak-anak. Kemudian di sini ada kata-kata falyulqihil yam, hendaklah laut itu melemparkan peti itu ke tepian. Ini kalimatnya perintah, falyulqihi, ini kalimatnya perintah, tapi maksudnya adalah berita. Jadi Allah memberitahukan, wahai ibunya Musa, kamu lempar peti ke laut, nanti laut akan melemparnya ke tepi. Jadi dimasukkan peti, kemudian dilemparkan ke tepi. Dari peti menuju tepi. Kemudian akan diambil oleh aduwulli wa aduwullah, musuh saya dan musuhnya Musa, yaitu Fir'aun. Kata-kata ini, bahwasanya Fir'aun ditegaskan sebagai musuh Allah, ini sudah dalil bahwasanya Fir'aun sampai mati tidak akan beriman. Karena Allah sudah memutuskan, ini orang adalah musuh saya. Sudah diputuskan sebagai musuh, berarti apa? Sampai mati tetap kafir. Makanya Fir'aun meskipun sudah melihat 1000 dalil yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak juga beriman kepada Allah.
karena sudah disetempel oleh Allah bahwa dia pasti adalah menjadi musuh Allah, sehingga pastinya matinya mati kafir. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan hal ini. Khuliqa Fir'aunu fi batni ummihi kafiran. Fir'aun diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya sebagai seorang kafir. Wa khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan, dan Allah sudah ciptakan Nabi Yahya di perut ibunya sebagai seorang mukmin. Artinya ketika dalam perut ibu itu Fir'aun sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya dia nanti kalau hidup di dunia dia akan menjadi manusia kafir. Makanya tidak akan ada gunanya orang seperti itu dikasih nasihat berapapun, dikasih dalil berapapun, nggak ada fungsinya, karena sudah dicetak oleh Allah sebagai kafir. Nah, muncul pertanyaan, Fir'aun adalah musuh Allah dan musuhnya Nabi Musa, kok mau-maunya ngambil bayi yang dilempar di peti tadi? Kenapa Fir'aun tidak bunuh saja? Karena ini tahunnya kan tahun pembunuhan bayi. Kenapa ini bayi yang ditemukan di peti nggak sekalian dibunuh? Jawabnya adalah ayat berikutnya. Allah katakan, wa alqaitu, dan saya berikan alaika kepada kamu wahai Nabi Musa, mahabbatan minni, kecintaan dari saya. Walitusna'a, dan supaya kamu dirawat atau dijaga atau dipelihara ala aini, atas pengawasan saya. Ini. Yang dimaksud alqaitu alaika mahabbah, saya berikan kepada engkau kecintaan, maksudnya dua. Pertama, Allah mencintai kepada kamu sehingga kamu pasti akan dijaga oleh Allah karena dicintai oleh Allah. Yang kedua, maksudnya adalah Allah jadikan setiap yang melihat bayi Musa ini jadi cinta. Jadi Allah sangat mampu membuat orang melihat sesuatu cinta. Dan hati manusia yang bisa menguasai Allah, bukan kita. Betapa sering orang itu menginginkan sesuatu, hatinya cinta, tetapi dia tidak mendapatkan. Betapa sering orang itu tidak bisa mengatur hatinya. Saya pengennya nggak benci sama orang itu, tapi kok hati saya benci. Atau saya pengennya nggak cinta sama orang itu, tapi kok hati saya tertarik. Nah, menunjukkan bahwa hati bukan atas kekuasaan kita, tapi Allah yang menguasai. Maka ketika bayi Musa di peti tadi ditemukan oleh Fir'aun, Fir'aun langsung tertarik. Ini bayi kok mungil sekali, kok indah sekali. Ini jangan dibunuh ini. Meskipun dia punya ketetapan tahun ini semua bayi laki-laki dibunuh, tapi begitu melihat bayi Musa, nggak bisa dia membunuh. Dia langsung jatuh hati kepada Nabi Musa atau bayi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini mengingatkan kita kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwasanya Abu Hurairah itu kalau dilihat oleh manusia siapapun dia pasti akan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tampilkan ceritanya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ahabbani. Kata Abu Hurairah, ma sami'a bi ahadun, tidaklah ada seorang pun mendengar tentang saya, baik Yahudi maupun Nasrani, illa ahabbani, kecuali pasti cinta sama saya. Jadi Yahudi senang sama Abu Hurairah, Nasrani senang Abu Hurairah, apalagi Muslim. Apa ceritanya? Karena ceritanya dia pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li wa li ummi, tolong doakan saya dan ibu saya. Maka Nabi mendoakan, ya Allah, hambamu Abu Hurairah ini dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikanlah dia dicintai oleh seluruh manusia. Nah, Rasulullah doanya makbul, sehingga setiap orang mendengar nama Abu Hurairah cinta sama Abu Hurairah. Nah, yang aneh, orang-orang Syiah itu menganggap Abu Hurairah ini adalah tokoh fiktif yang tidak ada wujudnya, hanya nama saja. Aneh banget. Meskipun saya jujur ya, tidak semua orang Syiah ngomong begitu. Tapi ada sekelompok Syiah, mereka kelompok sesat, yang mengatakan bahwa Abu Hurairah ini fiktif, nggak ada buktinya. Apa sih tujuan mereka mengatakan seperti itu? Karena Abu Hurairah ini hadisnya banyak. Dia menceritakan fadilah Abu Bakar, fadilah Umar, dan sebagainya. Nah, maka supaya fadilah-fadilah itu tidak mereka terima, maka mereka kemudian apa? Mengatakan Abu Hurairah ini nggak ada wujudnya. Padahal Abu Hurairah betul-betul sahabat Nabi, ada wujudnya, banyak buktinya.
Ayat 40. Allah katakan, ingatlah ketika tamshi berjalan ukhtuka saudarimu, berarti mbaknya Nabi Musa. Fataqul, lalu dia mengatakan, hal adullukum, maukah saya tunjukkan kalian, wahai Fir'aun, ala man yakfuluh, kepada orang yang merawat bayi ini. Faraja'naka, lalu kami pulangkan kamu, wahai Musa, ila ummika, kepada ibumu. Supaya apa? Supaya taqarra ainuha, sejuk matanya dengan bertemu dengan kamu, wala tahzan, dan supaya dia tidak sedih. Jadi maksudnya, kakaknya Nabi Musa ini oleh ibunya disuruh membuntuti peti yang dilempar tadi. Coba, ini bayi isinya apa, peti isinya adikmu, saya lempar ke laut sesuai ilham dari Allah, tolong dibuntuti sampai kemana ini. Nah, oleh mbaknya dibuntuti sampai kemana. Ternyata ditemukan oleh Permaisuri, istrinya Fir'aun. Nah, begitu melihat bayi mungil, dia bilang kepada Fir'aun, ini bayi mungil, jangan dibunuh, bayinya menarik sekali. Nah, Fir'aun pun juga ternyata cinta sama bayi yang dilihat tadi. Tapi Allah takdirkan Nabi Musa ini dineneni siapapun nggak ada yang mau. Kasih ibu siapapun nggak mau nenen dia. Makanya mbaknya Nabi Musa menawarkan, maukah saya tunjukkan kepada seseorang yang insya Allah bisa neneni bayi ini. Nah, maka dia dibawa oleh mbaknya Nabi Musa, dikembalikan kepada ibunya. Begitu nempel sama nenen ibunya, langsung mau nenen. Nah, inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini bodohnya Fir'aun tetap tidak ingin untuk membunuh bayi ini. Seandainya dia cerdas, mungkin dia akan berpikir, loh, semua ibu nggak cocok untuk nyusui Musa kecuali orang ini berarti ibunya ini. Nah, nggak mikir begitu dia. Pokoknya diberikan saja, yang penting bayi mungil ini nggak nangis lagi. Akhirnya kembali kepada ibunya, sehingga taqarra ainuha, matanya sejuk karena melihat lagi bayinya di pangkuan dia. Enak toh nggih, nyusui bayinya dewe dibayari oleh Fir'aun. Setelah dibayari jadi dewasa, kemudian menggulingkan Fir'aun. Nah, dari sinilah kenapa cerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa dalam Quran itu paling sering diungkapkan. Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kan nabi kan ada banyak, tapi kenapa Nabi Musa yang paling sering ditampilkan? Para ulama katakan karena Fir'aun dan Musa ini adalah contoh yang paling tampak betapa kebenaran akan dimenangkan oleh Allah meskipun sangat lemah. Kata kebatilan akan dihancurkan oleh Allah meskipun sangat kuat. Fir'aun kekuatannya seberapa? Nabi Musa seberapa? Nggak bisa dibandingkan. Tapi ternyata Fir'aun kalah dengan Nabi Musa karena Nabi Musa membawa kebenaran. Kemudian kita ambil pelajaran bahwasanya seorang ibu itu sejuk matanya, senang hatinya ketika berjumpa dengan anaknya. Anak pun juga begitu, senang ketika melihat ibunya atau bapaknya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak nyantri di pesantren, perlu perhatian masalah ini juga. Kadang-kadang anak-anak itu bikin masalah atau bikin cerita macam-macam, tapi tujuannya cuma satu sebenarnya, supaya ketemu sama ibunya, supaya dijenguk oleh apa? Ibunya. Nah, maka supaya nggak bikin masalah, udah dijenguk saja. Memang mungkin dia punya apa? Kerinduan sama ibunya. Dijenguk sudah selesai masalah, tidak lagi membuat onar lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Waqatalta, dan engkau membunuh nafsan, suatu jiwa, fanajjaynaka, lalu kami selamatkan engkau wahai Musa minal ghammi, dari kegelisahan itu. Wa fatannaka, dan kami menguji kamu wahai Musa futuna, dengan beberapa ujian. Falabithka, lalu kamu tinggal sinina, beberapa tahun, fi ahli Madian, pada penduduk Madian. Thumma ji'ta, kemudian kamu datang, ala qadarin, atas takdir, ya Musa, wahai Nabi Musa. Nabi Musa membunuh satu jiwa. Yang dimaksud satu jiwa ini adalah orang Qibti, orang Mesir, kelompoknya Fir'aun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pembunuhannya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat yang lain. Fawakazahu Musa, pada surat Al-Qasas ayat 15.
Allah mengatakan fawakazahu Musa, maka Nabi Musa menjotos dia, faqada alaih, maka dia pun mati, dibunuh oleh Nabi Musa. Jadi kekuatan Nabi Musa sangat dahsyat. Mukul orang mestinya nggak sampai mati, tapi gara-gara dipukul oleh Nabi Musa mati. Nah, maka bisa dibayangkan bagaimana kekuatan tangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang sering mengatakan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Nah, kayak begitu Nabi Musa. Jadi dipukul saja udah masuk kuburan orangnya. Nggak perlu senjata, nggak perlu. Pukul aja udah. Dicotos oleh Nabi Musa, sudah mati. Ini kekuatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka setelah membunuh itu, Nabi Musa gelisah. Kenapa gelisah? Karena dicari-cari oleh orang Mesir. Siapa ini yang bunuh ini? Maka tersiar berita, Musa yang bunuh. Nah, akhirnya Nabi Musa dicari-cari, dan itulah yang menyebabkan dia susah. Disebutkan juga pada surat Qasas ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Pagi harinya Nabi Musa berada di Mesir dalam keadaan khaifan, takut-takut, yataraqqab, dia mengawas-ngawasi atau menunggu-nunggu kapan saya akan ditangkap. Nah, akhirnya lari dari Mesir keluar. Itulah yang dimaksud falabitta sinina fi ahli Madian, tinggal di penduduk Madian. Kenapa? Karena lari tadi dari Mesir. Sinin, berapa tahun? 10 tahun. Disebutkan pada surat yang lain. Fa in atmamta ashran famin indik. Pada surat Al-Qasas ayat 27. Allah katakan bahwasanya Nabi Syuaib mengatakan kepada Musa, saya ingin nikahkan kamu dengan salah satu putriku, dengan syarat kamu menjadi pelayan saya selama 8 tahun. Kalau kamu genapkan menjadi 10 tahun, maka itu lebih baik. Nah, akhirnya Nabi Musa menggenapkan 10 tahun. Kerja pada Syuaib, mertuanya, selama 10 tahun. Nah, itulah yang dimaksud sinin, ya, beberapa tahun artinya 10 tahun. Madian ini adalah kampungnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Tapi memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Syuaib, mertuanya Nabi Musa, itu apakah Nabi Syuaib yang terkenal, atau dia Syuaib yang lain? Nah, ada dua pendapat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu Nabi Syuaib yang terkenal, berarti di situ ada dua nabi di masa itu. Nabi untuk Bani Israel namanya Nabi Musa, Nabi untuk Madian namanya Nabi Syuaib. Dan itu nggak ada masalah, ya. Ada satu masa dua nabi, nggak ada masalah, karena memang tempatnya berlainan. Kemudian engkau datang di atas takdir, artinya sudah ada takdirnya bahwa engkau akan datang ke tempat ini, nanti akan diangkat oleh Allah sebagai nabi. Nah, jadi Nabi Musa setelah dewasa kemudian menikah dengan wanita Madian tadi, kemudian pergi dari Madian menuju ke Mesir lagi, ternyata di tengah jalan gelap gulita, akhirnya ketemu sinar api kemarin yang kita bicarakan. Nah, itulah yang dimaksud ala qadar. Kamu datang ke tempat ini di mana ada api, kemudian ala qadar, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada catatannya sejak dulu kala. Ayat 41, wastana'tuka, dan saya memilih engkau li nafsi, untuk diriku. Maksudnya saya pilih engkau sebagai utusanku. Jadi utusan Allah itu adalah orang-orang pilihan Allah. Disebut istana'tu, saya pilih, atau ikhtartu, saya pilih, atau ijtabaitu, saya pilih, atau istafaitu, saya pilih. 4 istilah semuanya sama. Istana'a, ikhtara, istafa, ijtaba, sama. Ini. Pada surat yang lain Allah mengatakan pada surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi. Allah itu memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan-utusan. Demikian juga dari manusia ada yang dipilih menjadi utusan-utusan. Nah, maka semua nabi itu adalah orang-orang yang mustafa, orang-orang yang terpilih. Dan itulah sebabnya Nabi Muhammad julukannya adalah apa? Al-Mustafa, karena yang terpilih dari yang terpilih. Para nabi semuanya ini adalah orang-orang pilihan. Nah, Nabi Muhammad ini orang pilihan dari pilihan, maka disebut Al-Mustafa. 42, ilhab, pergilah engkau, anta wahai Musa, engkau wahai Musa, wa akhuka, dan saudaramu, yaitu Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, bi ayati, dengan ayat-ayatku, yaitu tanda-tanda bahwasanya dia, atau mukjizat-mukjizat bahwa dia seorang nabi. Wala tanya, dan janganlah kalian berdua lemah fi dzikri, di dalam berzikir kepadaku. Nah, kita ambil pelajaran penting di sini.
Seorang ahli dakwah itu tidak boleh lemah untuk berzikir. Orang ahli dakwah, kalau dia lemah untuk berzikir, nanti dakwahnya juga lemah. Ada gangguan sedikit sudah berhenti dari dakwah. Udah putus asa nggak mau dakwah. Maka orang dakwah, supaya dia sabar dalam dakwahnya, dia perlu mengamalkan ayat ini. Wala taniya fi dzikri. Jangan lemah untuk zikir. Zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, zikir setelah sholat, bagi seorang da'i seperti wajib. Soalnya kalau dia tidak punya zikir, nanti dia akan lemah dalam dakwahnya. Ada gangguan-gangguan itu pasti. Dituduh, dicemooh, diejek, dan sebagainya. Itu pasti ada. Nah, kalau dia tidak punya kekuatan, akhirnya lemah. Kalau lemah, sudah tidak akan melanjutkan dakwah lagi. Nah, maka di sini Allah pesan, wala taniya fi dzikri. Terus-teruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang berzikir kepada Allah, nanti akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berkata, ana ma'abdi, saya akan menyertai hambaku, maksudnya menolong hambaku, ma dzakaroni, selama dia zikir padaku, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terutama para ustaz, tidak hanya para ustaz, tapi semua orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah Islam ini senantiasa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 43. Ilhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguh dia melampaui batas. Melampaui batasnya Fir'aun di dalam kekafiran, contohnya yang disebutkan pada surat An-Nazi'at ayat 24. Qala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini salah satu melampaui batasnya Fir'aun. Tidak hanya ini, tapi ini salah satunya yang tampak sekali. 44. Faqula, maka ucapkanlah lahu, kepada Fir'aun, qawlan, dengan ucapan layyinan, yang lembut. La'allahu, barangkali Fir'aun itu yatadzakkar, mengambil pelajaran, au yakhsha, atau dia menjadi takut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dipeseni oleh Allah dakwahnya dengan ucapan lembut. Kok bisa? Karena manusia itu kalau dilakukan perbuatan baik terhadapnya, dia akan jadi budak. Al-insan abdul ihsan, manusia adalah budaknya perbuatan baik. Anda berbuat baik kepada seseorang, dia akan nurut kepada Anda seolah-olah jadi budak Anda. Ya. Al-insan abdul ihsan. Tapi kalau kita omongi kasar, nah sudah, dia pasti ambil jarak. Tapi kalau kita omongi lembut, nah dia jadi dekat. Layyinan, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Maka ada seorang ulama, ketika dia ditegur dengan ucapan yang keras, maka dia mengatakan, apakah Anda itu lebih baik daripada Nabi Musa? Dia katakan tidak. Apakah saya ini lebih jelek daripada Fir'aun? Kata dia, tidak. Kalau memang saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun, dan engkau tidak lebih baik daripada Musa, kenapa engkau tidak memberitahu saya dengan lembut? Padahal Nabi Musa disuruh ngomong kepada Fir'aun dengan lembut. Jadi nasihati orang dengan lembut, jangan dengan kasar. Dengan kasar malah bikin orang semakin jauh, semakin lari, tidak menerima nasihat itu. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini disebutkan yakhsha, barangkali Fir'aun akan takut kepada Allah. Nah, para ulama katakan al-khasyatu aslu kulli khairin. Takut kepada Allah itu adalah sumber segala kebaikan. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang muslim itu sumbernya dari apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu takut kepada Allah, maka dia hindari makan yang haram. Dia tinggalkan riba. Dia berhati-hati di dalam perilakunya. Dengan sebab takut kepada Allah, dia rajin bangun malam untuk salat tahajud. Dengan sebab takut kepada Allah, maka dia rutin datang ke masjid salat jamaah. Dengan sebab takut kepada Allah, maka dia baca kalam-kalam Allah, ayat-ayat Quran ini setiap hari. Nah, itu semuanya sumbernya dari khasyah. Orang tidak punya khasyah, tidak akan muncul kebaikan-kebaikan pada dirinya. Tetapi dengan adanya khasyah, maka muncul kebaikan-kebaikan di dalam perilakunya.
Maka mari kita memupuk di dalam hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa Nabi mengajari kita supaya kita diberi takut oleh Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikanlah untuk kami rasa takut kepada Engkau yang dapat menghalangi kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, insyaallah kita baca doa ini nanti di akhir majelis sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 45. Qala, keduanya berkata, Rabbana wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, nakhafu, takut, ayyafruta, bahwasanya dia bersegera, alaina terhadap kami, atau ayyadgha, bahwasanya dia melampaui batas terhadap kami. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh dakwah, keduanya mengatakan kami khawatir. Karena karena Fir'aun itu terkenal bengis. Khawatir apa? Dua. Satu, kalau dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya tergesa-gesa menghukum kami. Tidak mau mendengarkan dakwah kami. Begitu melihat Musa langsung bantai. Karena Nabi Musa ini kan pelarian dia. Dia lari dari Mesir, ngilang selama 10 tahun, gara-gara membunuh salah satu penduduk Mesir pengikut Fir'aun. Nah, maka wajar seandainya Fir'aun melihat Musa langsung ditangkap, langsung dibunuh, wajar. Dia pelarian. Udah dicari kemana, ke sana kemari, 10 tahun tapi nggak ketemu. Nah, ini malah datang, mestinya langsung dibunuh. Khawatir Nabi Musa. Yang kedua, khawatir kalau dia melampaui batas, yaitu melampaui batas dalam berbuat jelek kepada kami. Tidak hanya menangkap dan dipenjara, tapi langsung dibunuh misalnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi takut itu boleh. Nggak haram. Ini Nabi Musa sudah jadi Nabi ini, tapi masih takut. Karena takutnya takut yang wajar. Melihat ular takut, wajar. Memang ular itu punya bisa yang membuat orang takut. Melihat singa kemudian takut, wajar, karena singa ini punya madarat yang bisa memadarati seseorang. Yang tidak boleh adalah takut kepada selain Allah dengan takut yang disamakan dengan takut sama Allah. Itu enggak boleh. Takut kepada Allah itu kan takut disertai pengagungan kepada Allah. Misalnya, ini bendera kalau dinaikkan harus dihormati gini. Kalau enggak, nanti anak-anakmu semuanya sakit. Nah, itu takut yang nggak boleh kayak begitu. Karena yang bisa ngirim sakit itu hanya Allah. Lah engkau takut sama bendera, dia akan ngirim penyakit kepada keluarga gara-gara kita nggak begini terhadap bendera. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau takut yang wajar, takut yang normal seperti halnya manusiawi seperti ini tidak terlarang. 46. Qala, Allah menjawab, la takhafa, janganlah kalian takut. Innani sesungguhnya aku ma'akuma bersama kalian berdua. Asma'u, saya mendengar, wa ara, dan saya melihat. Yang dimaksud saya menyertai kalian itu maksudnya menyertai dengan pertolongan. Bukan berarti Allah nempel badannya kepada badan Nabi Musa menyatu, bukan. Jadi manunggaling kawula kalian Gusti itu bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan itu yang dimaksud ma'akuma. Bukan bersatunya Tuhan dengan hamba, bukan. Tapi maksudnya Allah menyertai dengan pertolongan. Maka ma'iyah atau penyertaan Allah terhadap hamba seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah ma'iyatu an-nasr. Penyertaan dengan pertolongan. Allah menyertai hamba dengan pertolongan. Jadi bukan ma'iyatu zat. Bukan zatnya Allah menggandeng dengan hamba, bukan, ya. Karena Allah tidak seperti manusia. Asma'u, saya mendengar. Maksudnya saya mendengar doa kalian berdua. Sehingga kalau ada masalah apapun, doa, saya akan dengar. Ketakutan terhadap Fir'aun, doa, saya akan dengar doamu. Dan dalam syariat Islam, kita diajari oleh Nabi SAW, kalau takut kepada suatu kaum, maka kita diajarkan membaca doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau pada dada-dada mereka dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Panjenengan kalau ketemu seseorang atau beberapa orang menakutkan, nah ini baca doa.
Salah satu ustadz cerita, dia di Jakarta, tiba-tiba dikepung orang. Banyak orang ngepung. Ya mungkin kira-kira ya apa namanya, orang yang akan merampok harta lah gitu. Maka dibaca doa ini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Tiba-tiba orang-orang itu pergi semuanya. Padahal dia badannya krempeng kayak saya gini, bukan orang yang kekar dan tidak membawa senjata, cukup baca wirid ini aja. Satu saat lagi cerita, dia naik motor, mungkin nggak bawa SIM atau SIM-nya udah mati. Pas ada cegatan polisi, Pak. Nah, takut kan? Baca ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ternyata dibiarkan lewat ya, Pak. Nah, coba nanti nih, kalau panjenengan pas gitu dibaca ini. Tapi kalau ditangkap jangan nyalahkan saya loh ya. Nah, ini pengalaman lain orang mungkin lain dengan yang lain ya. Karena kekuatan iman seseorang mungkin berbeda-beda sehingga kekuatan doanya juga berbeda-beda. Kemudian Allah katakan fa'tiyahu, maka datanglah kepada Fir'aun, faqula, maka katakanlah, inna sesungguhnya kami rasula adalah dua utusan rabbika, dari pemeliharamu. Fa'arsil, maka lepaslah ma'ana bersama kami Bani Israel, wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau siksa mereka. Jadi Fir'aun itu kebiasaannya adalah mempekerjakan Bani Israel dengan pekerjaan yang berat-berat tanpa dikasih upah, kerja paksa, kerja rodi mereka, sehingga mereka disiksa dengan pekerjaan itu. Itu yang dimaksud wala tu'adzib. Jangan engkau siksa mereka, yaitu jangan pikulkan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan berat yang mereka tidak mampu. Ini manusia, bukan binatang ini. Kalau binatang kerbau misalnya, dipikuli pekerjaan berat, nggak mampu, dicambuk, itu biasa orang begitu. Tapi ini manusia, harus diperlakukan manusiawi. La tu'adzibhum, jangan disiksa. Kemudian Musa mengatakan, qad ji'naka, sungguh kami telah datang kepada engkau, bi ayatin, dengan bukti, maksudnya mukjizat, mir rabbika, dari pemeliharamu. Jadi seorang nabi datang mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul, perlu bukti. Apa buktinya kamu sebagai rasul? Maka setiap nabi semuanya didatangkan oleh Allah bersama beliau bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Enggak ada satupun rasul datang tanpa mukjizat, enggak ada. Semuanya pasti apa? Bawa mukjizat. Dalilnya apa? Kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma min anbiya nabiyun, tidak ada seorang pun nabi dari nabi-nabi yang ada, 124.000 nabi, illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali semuanya sudah dikasih bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, ma mithluhu amana alaihil bashar, yang dengan semisal mukjizat itu manusia beriman terhadapnya. Jadi semua nabi sudah dikasih apa? Sangon dari Allah, mukjizat. Sehingga orang menolak nggak bisa. Saya seorang nabi, apa buktinya? Nah, dibawakan buktinya. Sehingga setelah didatangkan buktinya, nggak bisa nolak. Rasulullah pernah ketemu seseorang, wahai orang Arab desa, apakah mau kamu saya ajak sesuatu yang baik? Apa katanya? Maka Rasul mengatakan, kamu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya utusan Allah. Maka si Arab desa ini bertanya, apa buktinya kamu seorang Rasul? Buktikan kalau kamu seorang Rasul. Kalau kamu punya bukti, saya akan mengucapkan. Maka beliau mengatakan, buktinya adalah batu itu. Nah, beliau nunjuk kepada satu batu. Tiba-tiba batunya gelinding, Pak. Datang ke Arab desa tadi. Kemudian batunya ngomong, betul, dia adalah Rasulullah. Nah, begitu batu bisa ngomong, maka Arab desa ini langsung saat itu juga dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian batunya kembali lagi ke tempatnya, Pak. Kemudian si Arab desa ini mengatakan, saya akan balik ke kampung, saya akan dakwai kampung saya. Kalau mereka semuanya beriman, akan saya bawa. Kalau mereka tidak beriman, saya akan nyusul kepada engkau, saya akan pisah dari kampung saya. Nah, itu hadisnya bisa dibaca dalam kitab Sunan Darini. Karena Sunan Darini baru saja saya pelajari dari guru saya, Syekh Hisham Tahiri. Nah, maka kisah ini saya sampaikan karena sebagai ilmu baru dari pengajian tersebut. Nah, kembali ke sini, semua nabi sudah dikasih bekal berupa mukjizat. Karena itu pelajaran dari ayat ini diambil pelajaran oleh guru kita, Ustadz Ashuri. Berarti santri ketika lulus ya perlu juga ada ijazahnya.
untuk bukti ini saya sudah lulus. Ya meskipun tidak wajib begitu ya. Saya terus terang nih, saya juga nggak punya ijazah apapun. TK nggak punya, SD nggak punya, SMP, SMA nggak ada ijazah saya. Belajar di pesantrennya Ustadz Muzakir, lulus dengan menulis makalah hukum jabat tangan laki-laki dengan perempuan, tapi nggak ada ijazah keluar. Berarti buktinya saya sudah belajar apa? Ya makalah itu. Nih makalah ini adalah hasil saya dulu belajar di Ustadz Muzakir. Hasilnya ini. Kalau nggak percaya saya sudah belajar ya sudah. Tapi hasilnya itu. Nah, tapi sudah ada buktinya kan berarti ya tidak harus apa berupa ijazah atau syahadah, tapi dengan bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa mengatakan wassalamu, dan keselamatan itu ala man ittaba'al huda, bagi orang yang mengikuti petunjuk. Artinya orang yang mengikuti petunjuk yaitu masuk Islam, dia akan selamat dari siksa Allah. Jadi wassalamu ini bukan ucapan salam, assalamualaikum, bukan itu ya. Tapi ini adalah penjelasan dari Nabi Musa. Keselamatan dari siksa Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuk yang saya bawa alias masuk Islam. Maka kalimat Nabi Musa ini seperti kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya ayyuhal yahud, ya ma'syara yahud, wahai seluruh orang-orang Yahudi, aslimu taslamu. Masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Nah, kalimatnya sama dengan apa yang disabdakan Nabi ini, tapi lafalnya berbeda. Nih. Nabi Musa mengatakan wassalamu ala man ittaba'al huda. Maksudnya aslimu taslamu. 48. Inna sesungguhnya kami qad uhiya telah diwahyukan ilaina kepada kami annal adzaba bahwasanya siksa itu ala man kadzdzaba bagi orang yang mendustakan wa tawalla dan berpaling, mendustakan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Apa bedanya antara mendustakan dengan berpaling? Mendustakan itu bil qalb, dengan hati, hatinya tidak percaya, itu mendustakan. Tawalla, berpaling, itu bil jawarih, dengan anggota badan, anggota badannya nggak mau taat, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh zakat nggak mau zakat, disuruh puasa nggak mau puasa, itu berarti tawalla. Maka bedanya adalah kadzdzaba bil qalbi, mendustakan dengan hati, tawalla bil jawarih, berpaling dengan anggota tubuhnya. Ini bertolak belakang dengan orang beriman. Orang beriman itu amana wa amila sholihan. Hatinya iman dan badannya, anggota tubuhnya beramal saleh. 49. Qala Fir'aun mengatakan, faman, maka siapakah rabbukuma, Tuhan kalian berdua, ya Musa, wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, Rabbuna, pemelihara kami adalah alladzi, zat yang a'ta, telah memberikan kulla syai'in, kepada segala sesuatu, a'ta kulla syai'in, yang memberikan segala sesuatu, khalqahu, kepada makhluknya, thumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Apa maksudnya? Mari kita lihat tafsir yang sangat indah, yaitu kitab tafsir namanya Tafsir Mawardi. Tafsir Mawardi ini saya katakan tafsir yang indah karena dia mengumpulkan tafsir yang bermacam-macam. Beliau mengatakan, yang dimaksud a'ta kulla syai'in khalqahu, itu ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, a'ta kulla syai'in zawjahu, segala sesuatu oleh Allah sudah disiapi pasangannya. Jadi yang dimaksud a'ta kulla syai'in khalqahu, itu maksudnya adalah masing-masing disiapi pasangannya. Laki-laki pasangannya adalah perempuan. Unta jantan pasangannya adalah unta betina. Ayam jantan pasangannya adalah ayam betina. Tidak sampai di situ, thumma hada, kemudian Allah menunjuki, yaitu hadahu linikahihi, menunjuki dia untuk menikahinya. Maka laki-laki dengan perempuan, manusia, ada pernikahan. Caranya bagaimana? Laki-laki datang kepada orang tuanya perempuan, melamarnya, habis itu dinikahkan, ankahtuka zawwajtuka qabiltu nikahaha. Itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayam juga begitu, laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina, ada nikahnya ayam. Meskipun bentuknya berbeda. Kok bisa ayam paham bahwasanya kalau melakukan ini dan itu nanti akan muncul telur kemudian akan muncul ayam lagi, anak ayam. Nah, itu semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah tafsir yang dipilih oleh Ibnu Abi Zamanin, tafsir yang pertama ini, yaitu Allah siapkan pasangan untuk masing-masing makhluk, kemudian dikasih petunjuk bagaimana supaya menikahi dia, caranya gimana. Ini tafsir paling terkenal. Kenapa? Karena ini adalah tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tafsir yang kedua, Allah memberikan kepada segala sesuatu akan suratahu, akan rupanya. Manusia ada rupa, binatang juga ada rupa, semua makhluk ada rupanya. Tsumma hadahu ila ma'isyatih, kemudian dikasih hidayah bagaimana supaya bisa hidup di atas muka bumi ini. Tafsiran yang ketiga, a'ta kullan ma yuslihuh, Allah memberikan segala makhluk apa yang bermanfaat untuknya. Tsumma hadahulah, kemudian menunjuki sesuatu yang manfaat tadi untuk dia. Maka kita lihat semut yang ada di dalam rong, ternyata dia bisa keluar dari rong ketika ada roti kita yang jatuh ke tanah. Kok bisa semut yang ada di rong mengetahui ada roti di atas muka bumi yang jatuh? Siapa yang ngasih tahu itu? Nah, itulah makna tsumma hada, ya. Allah kasih hidayah kepada semut tadi sehingga paham. Oh, ini ada sesuatu yang manfaat untuk saya. Keluar dari rongnya, dimakan. Setelah dapat bawa masuk, disimpan dalam rongnya, bisa untuk berhari-hari. Siapa yang ngasih dia hidayah? Padahal nggak pernah sekolah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa ditanya, qala, Fir'aun bertanya, fama balu, maka apa kondisinya al-qurunil ula, generasi-generasi yang pertama. Ini maksudnya adalah Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun untuk mempercayai adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka Fir'aun bertanya, kalau memang setelah mati ada kehidupan lagi, kenapa umat-umat terdahulu al-qurunil ula nggak ada yang bangkit? Kalau memang ada kehidupan setelah kematian, mestinya orang-orang dulu yang sudah mati sekarang bisa bangkit dong. Tapi orang-orang dulu, Nabi Adam dan seterusnya itu, mereka sudah mati lama sampai hari ini nggak hidup juga. Berarti tidak ada itu kehidupan setelah kematian. Itu maksud perkataan fama balul qurunil ula. Jadi ringkasnya orang-orang kafir itu susah untuk mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Maka kita orang-orang beriman bersyukur kepada Allah. Betapa mudahnya kita mempercayai hal itu. Betapa mudahnya kita percaya adanya surga, ada neraka, ada timbangan amal, ada sirat, jembatan di atas neraka. Betapa mudahnya kita beriman. Itu iman kepada hal-hal yang tidak pernah kita lihat, itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir nggak bisa iman. Kenapa? Nggak pernah melihat, kata mereka. Maka inilah iman kepada Allah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan di